Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi hari ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perkembangan sistem informasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Mutamimul Ula. Perkenalkan, nama saya Jihan Sulaksmi dengan NIM 2101873. Saya sebagai moderator dari kelompok 10 dan Nanda Amelia Rahayu dengan NIM 2101871. Dewi Nar dengan NIM 2101819 dan Nurul Asyabul Kahfi dengan NIM 2101806. Sebagai pemateri, pokok bahasan yang akan kami bahas dalam pertemuan ini yaitu konsep testing perangkat lunak. Konsep testing perangkat lunak yaitu software atau pengujian perangkat lunak merupakan suatu proses investigasi yang dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas dari suatu produk atau layanan yang sedang diuji. Atau lebih spesifiknya, software testing adalah proses eksekusi suatu program untuk menemukan bug atau kesalahan atau cacat lainnya dari perangkat lunak. Merancang test case. Test case adalah suatu rancangan atau rangkaian mengenai tindakan yang dilakukan oleh seorang quality assurance atau tester untuk melakukan verifikasi terhadap fitur atau fungsi tertentu dari sebuah perangkat lunak. Mengenal apa itu white box dan black box. White box adalah pengujian yang didasarkan pada pengecekan terhadap detail perancangan menggunakan struktur kontrol dari desain program secara prosedural untuk membagi pengujian ke dalam beberapa kasus pengujian. Secara sekilas dapat diambil kesimpulan, white box testing merupakan petunjuk untuk mendapatkan program yang benar secara 100%. Black box testing merupakan pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Jadi, dianalogikan seperti kita melihat suatu kotak hitam, kita hanya bisa melihat penampilan luarnya saja, tanpa tahu ada apa di balik bungkus hitamnya. Sama seperti pengujian black box, mengevaluasi hanya dari tampilan luarnya atau interface-nya. Fungsionalitasnya tanpa mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi dalam proses detailnya atau hanya mengetahui input dan output. Merancang test case. Perbedaan dari white box dan black box ialah black box testing adalah uji coba fungsionalitas sebuah aplikasi atau program yang sedang dikembangkan. Sementara white box testing adalah metode uji coba struktur internal seperti pengujian pada kode aplikasi. Untuk pemateri selanjutnya, Nanda Amelia Rahayu dipersilahkan. Mengembangkan strategi testing perangkat lunak. Strategi pengembangan perangkat lunak. Yang pertama, buat rencana pengembangan perangkat lunak. Perencanaan merupakan tahap penting untuk menjaga proses pengembangan berjalan efisien. Yang kedua, mengatur tugas yang harus diprioritaskan. Dalam proses pengembangan software, perubahan dapat terjadi kapan saja. Oleh karena itu, tim pengembang harus mengetahui update terbaru dan mengerjakan tugas-tugas yang harus diprioritaskan. Yang ketiga, manfaatkan metode pengembangan Agile. Agile Software Development merupakan metode pengembangan perangkat lunak berkualitas dengan proses yang ramping. Dalam metode ini, Anda akan berfokus pada kolaborasi tim yang baik antara tim pengembang dengan klien agar output yang dihasilkan dapat sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang keempat, kolaborasi dan komunikasi yang baik. Tim harus bisa bekerja sama dengan baik. Proses pengembangan software akan didukung oleh beberapa tim seperti back-end, front-end, desain, QA, dan lain-lain. Pengertian pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem merupakan cara terbaik untuk menjaga efisiensi sistem yang sudah ada. Pemeliharaan ini diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja sistem yang digunakan agar dalam penggunaannya dapat optimal.
Jenis-jenis pemeliharaan sistem. Yang pertama, pemeliharaan korektif. Pemeliharaan korektif adalah bagian pemeliharaan sistem yang tidak begitu tinggi nilainya dan lebih membebani. Karena pemeliharaan ini mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada saat sistem berjalan. Yang kedua, pemeliharaan adaptif. Pemeliharaan adaptif dilakukan untuk menyesuaikan perubahan dalam lingkungan data atau pemrosesan dan memenuhi persyaratan pemakai baru. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dewinar. Untuk Dewinar dipersilahkan. 3. Pemeliharaan perfektif atau penyempurnaan. Pemeliharaan penyempurnaan mempertinggi cara kerja atau maintabilitas atau kemampuan untuk dipelihara. 4. Pemeliharaan preventif. Terdiri atas inspeksi periodik dan pemeriksaan sistem untuk mengungkap dan mengantisipasi permasalahan. Prosedur untuk pemeliharaan sistem. Langkah-langkah pemeliharaan sistem terdiri atas 1. Penggunaan sistem yaitu menggunakan sistem sesuai dengan fungsi tugasnya masing-masing untuk operasi rutin atau sehari-hari. Yang kedua, audit sistem yaitu melakukan penggunaan dan penelitian formal untuk menentukan seberapa baik sistem baru dapat memenuhi kriteria kinerja. Hal semacam ini disebut penelaahan setelah penerapan dan dapat dilakukan oleh seorang auditor internal. Yang ketiga, penjagaan sistem, yaitu melakukan pemantauan untuk pemeriksaan rutin sehingga sistem tetap beroperasi dengan baik. Selain itu juga untuk menjaga kemutakhiran sistem jika sewaktu-waktu terjadi perubahan lingkungan sistem atau modifikasi rancangan software. Yang keempat, penjagaan sistem yaitu melakukan pemantauan untuk pemeriksaan rutin sehingga sistem tetap beroperasi dengan baik. Selain itu juga untuk menjaga kemutakhiran sistem jika sewaktu-waktu terjadi perubahan lingkungan sistem atau modifikasi rancangan software. Yang kelima, perbaikan sistem yaitu melakukan perbaikan jika dalam operasi terjadi kesalahan atau bug dalam program atau kelemahan rancangan yang tidak terdeteksi saat tahap pengujian sistem. Yang keenam, peningkatan sistem yaitu melakukan modifikasi terhadap sistem ketika terdapat potensi peningkatan sistem setelah sistem berjalan beberapa waktu. Biasanya adanya potensi peningkatan sistem tersebut terlihat oleh manajer kemudian diteruskan kepada spesialis informasi untuk dilakukan modifikasi sesuai keinginan manajer. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul Asyabul. Alat-alat untuk pemeliharaan sistem, rekayasa maju atau forward engineering. 1. Proses tradisional perpindahan dari logika dan abstraksi tingkat tinggi, perancangan implementasi yang independen untuk implementasi fisik dari sistem. 2. Forward engineering mengikuti urutan kebutuhan melalui perancangan implementasinya. Rekayasa mundur. 1. Proses menganalisa suatu sistem untuk mengidentifikasi elemen-elemen sistem dan antar hubungannya berdasarkan sistem yang ada, serta untuk menciptakan dokumentasi dalam tingkat abstraksi yang lebih tinggi dari sekarang. 2. Untuk mendapatkan gambaran proses pengembangan sistem dari awalnya. Tidak mengubah fungsionalitas sistem yang ada, diterapkan untuk sistem yang tidak ada dokumentasinya. Rekayasa ulang atau reengineering. Rekayasa ulang merupakan analisis yang bersifat menyeluruh dan lengkap dari proses bisnis dan sistem informasi guna mencapai peningkatan kinerja secara dramatis. Restrukturisasi. Transformasi suatu sistem menjadi sistem baru atau bentuk lain tanpa mengubah fungsionalitasnya. Mengatur pemeliharaan sistem. Ada 5 cara mengelola pemeliharaan sistem. 1. Menetapkan kegiatan pemeliharaan sistem. 2. Mengawali dan merekam kegiatan pemeliharaan sistem tidak terjadwal atau form maintenance work order. Pekerjaan yang diperlukan atau dilakukan. Waktu yang diperkirakan dibandingkan dengan waktu yang sebenarnya. Kode pemeliharaan, biaya pemeliharaan.
3. Menggunakan sistem perangkat lunak help desk. 4. Mengevaluasi aktivitas pemeliharaan sistem. 5. Mengoptimalkan program pemeliharaan sistem. Mengembangkan perubahan sistem manajemen. Manajemen perubahan atau management of change adalah sebuah upaya dan pendekatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis yang dimanfaatkan guna membantu individu, tim ataupun organisasi dengan menerapkan sarana, sumber daya, dan pengetahuan dalam merealisasikan perubahan dari kondisi sekarang menuju suatu kondisi yang lebih baik secara efisien dan efektif untuk memperkecil dampak dari proses perubahan itu. Pada hakikatnya, manajemen perubahan adalah sebuah proses yang mengadopsi pendekatan manajemen, yakni planning, organizing, actuating, dan controlling guna melakukan suatu perubahan pada suatu perusahaan. Tujuan manajemen perubahan yang menjadi dasar dari perubahan di dalam organisasi atau perusahaan diantaranya adalah 1. Untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. 2. Untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal, sikap tenaga kerja, perubahan strategi korporasi, perubahan teknologi dan peralatan, dan lainnya. Serta di lingkungan eksternal, seperti perubahan pasar, peraturan, hukum, kebijakan pemerintah, teknologi, dan lainnya. 3. Untuk memperbaiki efektivitas perusahaan agar dapat bersaing di pasar ekonomi modern. Upaya ini termasuk perbaikan efektivitas tenaga kerja, perbaikan sistem dan struktur organisasi, dan implementasi strategi perusahaan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari presentasi kelompok 10. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.